Halo, ketemu lagi di channel YouTube Andi Istiabudi. Kali ini saya akan kembali membahas mengenai filateli atau hobi mengumpulkan benda-benda pos. Kalau kemarin kita bahas mengenai gambaran umum tentang hobi filateli, yaitu dari sisi perangko, dari sejumlah koleksi saya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai first day covers. Kalau di Indonesia, first day covers ini lebih dikenal dengan sebutan sampul hari pertama atau SHP. Jadi benda-benda pos itu di filateli itu tidak hanya perangko, ada kartu pos, ada souvenir sheet, ada juga sampul hari pertama dan masih banyak lainnya lagi. Tapi yang umumnya itu adalah perangko dan sampul hari pertama bagi para filatelis gitu. Oke, kita akan mulai. Ini adalah yang akan saya tampilkan adalah sebagian dari koleksi SHP milik saya. Dan ini album ini adalah dulu saya beli di kantor filateli Jakarta di belakang. Jadi letak gedungnya ini di belakang kantor pos pusat Jakarta yang di lapangan Banteng. Nah, di belakangnya dulu itu ada tempat di mana Pak filateli itu berkumpul. Nah, ini saya beli waktu zaman saya SMP kalau tidak salah. Walaupun warnanya sudah mulai agak usang, tapi sebenarnya secara umum sih masih bagus. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikut mengoleksi sampul hari pertama, disarankan menyimpannya di tempat seperti ini, dengan album seperti ini, karena lebih aman dan di dalamnya ada plastik juga sehingga lebih terjaga juga kondisinya gitu, karena memang kita hidup di iklim tropis ya kan, jadi kadang cuaca mempengaruhi kondisi koleksi kita gitu. Oke, kita akan mulai satu persatu melihat sebagian dari koleksi SHP milik saya. Oke. Nih. Ini bisa dibilang salah satu yang agak tua SHP milik saya, itu dari tahun 63. Ini Haribang 1963. Kalau tidak salah ini saya belinya ini di toko buku Gunung Agung Pondok Indah Mall kalau salah. Bukan, Gunung Agung apa Gramedia ya? Seingat saya, agak lupa saya. Pokoknya saya beli di toko buku di Pondok Indah, saya ingat. Tapi saya beli pada tahun 90-an, bukan pada tahun 63. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan first day of issue Juli tanggal 5 tahun 63. Jadi kalau teman-teman perhatikan di first day cover atau di sampul hari pertama itu, jadi kalau pangko tema yang kita mau itu ditempel, tapi ada gambarnya juga. Jadi kalau misalnya di sini ini kan membahas tentang batu mulia, temanya batu mulia. Jadi pada tahun 97 PT Pos mengeluarkan pangko edisi batu mulia. Ada 3 pangko ini, nominalnya pada saat itu 300, 700 dan 1000 kan. Nah, kalau SHP itu adalah amplop di mana 3 pangko edisi tertentu tersebut ditempelkan, dan di bagian sisi sebelah sini itu ada gambar-gambar lain tapi yang berkaitan. Misalnya kalau misalnya di sini batu mulia, di sini juga batu mulia. Kalau di sini gambarnya pesawat, pangko tentang pesawat, biasanya di sini juga gambar tentang pesawat juga gitu. Ini tahun 97 nih. Batu mulia tuh mungkin batu aki mungkin ya. Oke, kita lihat lagi koleksi yang lain. Ini koleksi 50 tahun PBB. Tahun diterbitkan tahun 95. Oh, ini 25 tahun kantor filateli Jakarta. 98. Berarti udah 20 tahun lebih ini. Oh iya, jadi teman-teman, kalau teman-teman masih belum mengetahui,
SHP atau sampul hari pertama ini ada yang dalam bentuk sampul peringatan, ada juga sampul yang diterbitkan itu untuk perangko tersebut. Misalnya kalau misalnya perangko tentang 25 tahun, mereka akan membuatnya sebagai sampul peringatan. Tapi kalau misalnya perangkonya misalnya di sini tentang temanya misalnya tentang pesawat, ya mereka akan di sini juga gambar pesawat. Ini kalau yang ini SHP 50 tahun BNI. Nah, kalau teman-teman tahu ini gedungnya masih ada dan eksis nih di gedung ini di Sudirman. Gedung ini sempat menjadi gedung tertinggi di Jakarta pada saat itu. Nah, kalau saya sendiri itu biasanya membeli SHP itu karena saya suka pada gambarnya ya. Jadi ada beberapa filatelis yang mengkoleksi SHP karena mereka khusus di tema-tema tertentu, misalnya untuk tema flora dan fauna, tema olahraga, dan macam-macam gitu. Kalau saya lebih cenderung pada kalau gambarnya bagus, temanya menarik, saya beli. Jadi tidak secara spesifik saya. Selama gambarnya menarik, pasti akan saya beli. Inilah indahnya hobi filateli ya. Jadi kadang di tiap perangko tuh gambarnya macam-macam dan warna-warni gitu, menarik gitu. Memang seiring dengan perkembangan teknologi di mana sekarang kalau orang komunikasi bisa lewat email, bisa WA. Jadi mungkin berkirim suatu sudah cukup langka, jadi termasuk jarang. Nah, ini salah satu koleksi yang saya suka, yaitu sampul peringatan setahun meninggalnya Nikadila gitu. Jadi Nikadila kebetulan memang memiliki kepedulian sosial terhadap sesamanya ya, maksudnya terhadap masyarakat yang beruntung, salah satunya terhadap kaum difabel ya, atau yang kondisi tubuhnya tidak sempurna. Katanya tuh Nikadila itu sangat peduli pada mereka gitu. Jadi pada saat tahun 95 itu kan ada perangko tentang rehabilitasi nih tuh. Nah terus PT Pos memutuskan untuk membuat sampul peringatan setahun meninggalnya Nikadila untuk menghormati dan mengenang Nikadila. Nikadila ini salah satu menurut saya penyanyi tercantik Indonesia sepanjang masa. Sayangnya dia meninggal dunia dalam usia sangat muda, yaitu 19 tahun. Nah, kalau teman-teman di balik sampul ini, di dalamnya ini ada foto khusus, foto-foto Nikadila yang diterbitkan oleh PT Pos Indonesia gitu. Jadi kalau kita beli, di dalamnya ada gambar ada kayak cerita singkat atau profil singkat Nikadila, dan ada foto-foto yang sangat menarik gitu, perjalanan hidup Nikadilanya tuh. Semoga Nikadila diberikan tempat terbaik di sisinya ya tuh. Ini salah satu favorit saya nih, salah satu koleksi favorit saya. Nah, ini SHP tentang flora dan fauna tahun 97, Hari Cipta Puspa dan Satwa. Ini yang floranya atau tumbuhannya, kalau yang ini yang tumbuhannya. Yang ini hewannya, ada macam-macam nih, ada ikan belida, ada elang bondol, tajai gading, terus rusa timur dan anoa. Ini. Nah, itulah salah satu kelebihan dari hobi filateli. Jadi kita bisa ikut belajar juga ya, tema-tema tertentu ya. Misalnya kayak ini tentang badak cula 1 ya.
Ini bangku WWF nih. Jadi kadang kita bisa belajar, oh ini ternyata kayak gini nih, badak Sumatera ada 2 culanya gitu. Ini cukup menarik. Ya sayang saja kita kalah dengan peradaban kemajuan teknologi. Jadi mau nggak mau semakin lama semakin ditinggalkan hobi filateli ini gitu. Tema lain yang cukup menarik itu biasa tentang pramuka. Seperti ini nih. Ini diterbitkan tahun 97. Nah, yang menarik nih di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini ada 4 paku dijadikan apabila ditempel maka akan menjadi sebuah kesatuan gambar nih. Tuh. Tidak hanya paku pramuka aja ya, kadang ada beberapa paku yang memang sengaja dibikin seperti itu. Jadi ada beberapa paku dikumpulkan, kalau ditempel bersamaan akan membentuk satu gambar tertentu. Gitu. Ini tentang SHP Hong Kong Stamp Exhibition, pameran filateli tahun 97 di Hong Kong. Saya ingat ini, saya beli SHP ini tuh dulu di Pasaraya Blok M ini. Dulu namanya ada toko buku Jepang namanya Mauzen. Saya lupa lantai berapa itu, dulu ada etalase khusus di Mauzen itu menjual benda-benda filateli. Kalau nggak salah pada waktu itu harganya 5.000 kalau nggak salah. Pada saat itu ya. Gitu, ini saya beli tahun 97 kalau 97 juga nih. Pokoknya sebelum adanya krisis ekonomi, krisis moneter 97 saya beli ini. Yang berikutnya adalah SHP Kiap Remaja Nasional. Ini menampilkan Pak Harto dan Mbak Tutut, putri sulung beliau. Dan mungkin ini ada satu-satunya pangku yang menampilkan Presiden Indonesia dan anaknya secara dalam satu frame ya. Tuh. Jadi Kiap Remaja Nasional yaitu kegiatan kepemudaan di tahun 90-an di mana mereka mengajak generasi muda untuk lebih mencintai bangsanya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasionalisme ya, kebangsaan, entah itu dalam bidang olahraga, dalam bidang lomba-lomba tingkat internasional, kegiatan-kegiatan positif seperti ini teman-teman bisa lihat kayak menanam pohon, ada juga kegiatan seminar, diskusi dan macam-macam lah. Tujuannya adalah untuk memupuk sifat nasionalisme dan bangga terhadap bangsa Indonesia di kalangan remaja nasional. Tapi ya itu setelah Pak Harto berhenti dari jabatan, kayaknya gerakan ini juga secara tidak langsung menjadi tidak lagi aktif ya, kayaknya sudah jarang kita lihat kegiatan ini. Tapi dulu nih saya ingat waktu saya kecil nih sampai diliput TV nih saya langsung kalau ada kegiatan Kiap Remaja Nasional nih gitu. Ya inilah salah satu kenangan dari masa pemerintahan Pak Harto nih dulu nih. Nah berikutnya ini SHP tentang seniman Indonesia. Ini ada teman-teman bisa lihat W. Supratman, pencipta Indonesia Raya, Usma Ismail dan Maestro Affandi. Gitu. Khusus untuk Affandi tampilkan nih lukisannya legendaris nih. Yaitu potret diri kalau judulnya nih. Itu abstrak. Maestro memang Affandi. Ini juga lagi ada SHP kayak tadi tentang SHP tentang pramuka. Tema pramuka ini malah dari tahun 93. Berarti sudah hampir 30 tahun ya. Tuh, teman-teman bisa lihat gambarnya. Atau dengan baju pramukanya. 93. Ini mungkin yang peserta pramuka ini kan dulu mungkin masih remaja ya, belasan tahun ya. Sekarang mungkin sudah dewasa ya, mungkin udah punya anak, mungkin sudah tidak mengusir pramuka lagi, udah jadi pegawai, jadi pengusaha dan macam-macam lah gitu. Kali ini SHP tentang
memperingati 200 penduduk Indonesia ke 200 juta. Jadi pada tahun 97 kita ini sempat ada momen yang termasuk yang unik, di mana Indonesia memiliki warga negara yang ke 200 juta. Itu namanya adalah Wahyu Nusantara Aji, dan nama tersebut diberikan langsung oleh Pak Harto. Gitu. Saya pernah baca di internet ya. Jadi si Wahyu Nusantara Aji ini setelah pada saat dia remaja, itu kan tahun 2000-an ya, saya lupa tahun 2000 berapa, dia sempat akhirnya bertemu dengan Pak Harto. Tapi Pak Harto pada saat itu juga ini apa sudah kondisi fisiknya juga sudah menurun ya, jadi tidak sebugar pada saat memberikan nama tersebut. Tapi alhamdulillah si Wahyu Nusantara Aji ini sempat bertemu dengan Pak Harto gitu. Sebelum Pak Harto sakit-sakitan, tapi sudah kesehatan memang sudah menurun pada saat itu. Nah, berikutnya ini SAP tentang 50 tahun emas koperasi. Dulu tuh saya sangat mencari nih bangku yang ini nih, tapi saya tidak menemukannya nih. Bangku gambar segi 5, ada gambar Pak Harto Hormat dan ada Bung Hatta di sini. Itu sayang saya tidak menemukannya, jadi dapatnya di SAP, tapi kalau satunya saya tidak menemukan. Tuh. Ada lagi bangku tentang Pak Harto nih. Tuh, ini tahun 83 nih bangku ini. Tuh, SAP Pak Harto, Presiden untuk MPR. Ini logo kepresidenan. Nah, ini salah satu surat saya kepada Pak Habibie, ngalamat Pak Habibie nih. Tuh, jadi ada satu masa di mana saya cukup intens berkomunikasi dengan Pak Habibie melalui surat korespondensi. Tuh. Ini juga, ini salah satu favorit saya juga, SHP Istana Kepresidenan, karena memang menarik. Saya senang lihatnya. Ada gambarnya Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas, Jogja, dan Taman Siring. Sebenarnya kita punya 6 istana presiden saat ini. Jadi di Jakarta ada 2, Istana Merdeka dan Istana Negara gitu. Nanti kalau Indonesia jadi pindah ibu kota, mungkin tambah satu lagi di sini mungkin. Gitu. Ini tentang bambu tahun 95. Ini tentang PON tahun 96. Kalau teman-teman masih ingat. Nah, kalau teman-teman mungkin bertanya tantangan siapa? Ini tanda tangan dari Marzuki Usman. Jadi Menteri Pariwisata pada saat pemerintahan B.J. Habibie. Jadi kebetulan pas saya kuliah, saya memiliki teman yang ternyata adalah keponakannya dari Pak Marzuki Usman. Jadi saya titip kepada teman saya dan ternyata Pak Marzuki Usman berkenan menandatangani. Tuh. Alhamdulillah ya. Itu. Ini juga tentang 50 tahun ICAO, ada gambar pesawat. Ini tentang lingkungan hidup tahun 98. Ini yang tadi hampir sama. Nah, kalau yang ini adalah tanda tangan dari Menteri Perhubungan masih di masa pemerintahan Pak Habibie, yaitu Pak Giri Suseno. Ini saya iseng-iseng benar pada saat itu. Jadi pada saat itu sedang berlangsung sidang umum tahun 99, di mana kan memang Pak Habibie pada saat itu kan sudah tidak bersedia maju kembali kan. Saya coba-coba iseng kirim ke Menteri Perhubungan dengan harapan dia bersedia menandatangani, dan ternyata alhamdulillah beliau berkenan. Bahkan distempel juga, ada stempelnya nih, stempel resmi Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nggak nyangka juga sih saya, wah dibales gitu. Karena seperti kita tahu sendiri, kalau di Indonesia kalau kita kirim surat ke pejabat itu protokolnya tuh agak ribet. Jadi
Kadang bisa suatnya bisa diterima, kadang malah dianggap tidak penting. Kalau memang hal seperti ini kadang kan mungkin sebagian menganggap buat apa sih gitu, tapi alhamdulillah yang ini dibalas. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah SHP tentang Piala Thomas dan UBA tahun 94, di mana Indonesia berhasil mendapatkan mengawinkan malah Piala Thomas dan Piala UBA. Dan ini cukup istimewa karena punya saya ini tanda tangan langsung oleh Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Keduanya bisa dibilang jagoannya badminton Indonesia pada saat itu. Itu legend, dan mereka bahkan menjadi suami istri kan ya. Itu. Di bawahnya ini tanda tangan Taufik Hidayat, pebulu tangkis juga pada Asian Games tahun 98. Pada saat itu kalau tidak salah Taufik Hidayat juga yang mendapatkan medali emasnya di nomor tunggal putra dulu. Itu juga Asian Games. Jadi Asian Games 98 tuh berarti 20 tahun sebelum Asian Games Jakarta kemarin. Jakarta Palembang kemarin. Luar biasa. Ini juga SHP tentang bebek. Ada lagi SHP tentang Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Ini bekantan ini. Maskotnya dunia fantasi nih, bekantan. Dikenal karena hidungnya yang unik. Gitu. Nah, ini kalau teman bisa lihat, ini adalah amplop pertama waktu saya mengirimkan kepada Pak Habibie nih. Saya ingat benar nih. Nih. Tahun 1999. Ini hanya beberapa minggu setelah Pak Habibie tidak lagi menjabat sebagai presiden. Saya ingat mengirimkan surat ini. Pakunya batik, saya ingat banget. Saya pas begitu saya dapat surat ini di kotak pos, wah saya senang banget. Wah, dapat surat dari Pak Habibie. Nggak nyangka tuh. Sama saya kan. Gitu. Cuman di surat yang pertama ini yang balas adalah sekretaris beliau dan mengatakan beliaunya sudah di Jerman pada saat itu. Itu. Dan ini dari Pak Amin Rais. Yang tunjuk kepada saya. Saya simpan amplopnya karena saya sempat mengirimkan surat kepada Amin Rais dan dibalas. Ini ada kopnya. Itu. Ini seperti Indonesia. Ini dulu salah satu acara berita yang paling banyak peminatnya di Indonesia nih. Karena ini dan Liputan 6 pada saat itu. Dan bahkan banyak alumninya seputar Indonesia ini sekarang yang tetap aktif di dunia jurnalistik di sejumlah media-media ternama di Indonesia maupun di luar negeri. Dulu program berita DCT itu ada Nuansa Pagi, Indonesia Today, Buletin Siang, Buletin Malam, dan Aneka Dialog. Gitu. Dulu belum ada Metro TV maupun TV One, jadi kalau masyarakat butuh berita pasti ke SCTI, SCTV, dan TVRI. Cuma kan kalau TVRI kan beritanya pemberitaannya formal, maksudnya resmi kan. Kalau yang di SCTI maupun di SCTV pada saat itu kan alternatifnya gitu. Jadi masyarakat ada informasi lain selain yang informasi resmi dari pemerintah gitu. Oke, selanjutnya ini salah satu yang istimewa juga koleksi saya, yaitu SHP Pak Habibie. Nih, dua-duanya ditandatangani langsung oleh beliau. Tapi yang paling menarik dan istimewa adalah yang ini ada Pak Habibie juga membubuhkan tanggalnya 17 Agustus 98. Tuh. Pas dengan penerbitannya. Kalau beberapa waktu lalu saya sempat lihat di media, beberapa tahun lalu sih, ada Pak Fadlizon, politisi Fadlizon juga sempat meminta Pak Habibie untuk menandatangani SHP yang sama dengan kayak gini. Cuma setahu saya sih
yang dimiliki oleh Pak Fadlizon tidak ada tanggal ininya. Tuh. Nah, ini SHP tentang 100 tahun Bung Karno. Jadi pada tahun 2001 atau bertepatan dengan 100 tahun Bung Karno, PT Pos menerbitkan bangku edisi khusus. Ini bangkunya nominal 500, 800, 900, dan 1000. Ini Bung Karno waktu masih muda. Ini Bung Karno yang sudah dewasa nih. Tapi ada 3 nih, 3 SHP. Ini, dan ini. Ini ada koin emasnya ini. Tapi bukan koin emas, saya yakin ini bukan koin emas beneran sih. Jadi cuman koin berlapiskan emas. Itu. Kalau yang ini SHP Piala Dunia 98. Nah, kebetulan ini ditandatangani langsung oleh salah satu kapten yang menjuarai Piala Dunia, yaitu Lothar Matthäus dari Jerman. Seperti kita ketahui, si Lothar Matthäus ini kan berhasil membawa Jerman menjadi juara dunia di Piala Dunia tahun 90 di Italia, mengalahkan Argentina. Nah, ini tantangan asli Lothar Matthäus nih. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih. Ini juga SHP atau sampul hari pertama tentang Pak Habibie nih. Tuh, ini transportasi. Jadi Pak Habibie memang pada saat masih aktif sebagai menteri, itu Pak Habibie kan membawai juga selain IPTN juga PT PAL ya. Jadi pada saat saya berkesempatan bertemu dengan beliau, saya minta beliau untuk kiranya berkenan menandatangani, dan alhamdulillah beliau berkenan menandatanganinya juga. Kan soalnya di sini ada pesawat juga CN235. Oh, ini ada kereta api. Jadi pesawat ya, pada saat itu saya berpikir, wah, Pak Habibie cocok menandatangani di sini. Kan ini berkaitan dengan teknologi transportasi kan. Jadi Pak Habibie tidak hanya pesawat saja, tapi juga kapal juga ikut terlibat, ya kan. Kok banyak lah jasa beliau terhadap teknologi di Indonesia. Nah, ini yang terakhir juga SHP penerbangan perdana N250. Ya, beberapa waktu yang lalu kita tahu kalau pesawat yang terbang ini akhirnya masuk ke museum. Jadi karena adanya krisis moneter, akhirnya program tersebut terhenti karena tidak mendapat pembiayaan dari pemerintah lagi. Dan kabarnya Pak Habibie sangat sedih dan kecewa N250 ini tidak batal diproduksi gitu, karena memang ini kan pertama kalinya pesawat yang didesain sepenuhnya oleh putra-putri terbaik Indonesia gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya PTDI atau Dirgantara Indonesia bisa mewujudkan impian Pak Habibie agar Indonesia bisa berjaya di industri Dirgantara gitu. Ini tantangan dari Pak Habibie. Cuman ini kan SHP ini saya kirimkan ke alamat beliau pada saat itu, ke rumah beliau. Sama Pak Habibie ditulis tanggalnya 9 Juni 2000. Jadi sementara penerbangannya kan N250 kan 10 Agustus 95. Jadi tanggalnya ini benar 5 tahun setelah peristiwa ini. Tapi gak apa-apa lah, tetap istimewa kok. Dan menurut saya tidak ada orang yang tepat untuk menandatangani SHP ini selain Pak Habibie gitu. Ya, mudah-mudahan Pak Habibie juga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan diterima amal ibadahnya. Nah, itu dia teman-teman, sebagian dari koleksi sampul hari pertama atau SHP milik saya. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi teman-teman, dan jangan lupa untuk diklik like, dikasih komen, dan di-share ke teman-teman yang lain. Gitu. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, karena dengan subscribe ya membantu
mengembangkan channel ini biar lebih menarik lagi. Kalau kata YouTube yang lain sih gitu. Gitu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jaga baik-baik kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.